sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sekilas menyambung pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah, bahwa kita perlu mengetahui kaidah al-adah muhakkamah. Jadi adat kebiasaan suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa ditetapkan sebagai kebiasaan yang bisa dilestarikan, bisa dilakukan, dan tidak boleh diingkari. Apalagi sesuatu yang tidak disepakati mungkarnya, memang walau sebagian ulama mungkin menganggapnya mungkar, tapi para ulama yang lain pun tidak menganggapnya mungkar, itu kita belum boleh mengingkari. Syarat ingkarul mungkar adalah ayakunal mungkar muttafaq ala ingkari, bahwa sesuatu yang diingkari itu harus memang disepakati untuk diingkari oleh para ulama ahlu sunnah. Adapun hal yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh diingkari. Boleh seorang memilih, saya milih begini, saya milih gini, tapi mengingkari yang lain itu perlu syarat, terpenuhinya syarat, yakni syaratnya disepakati mungkarnya. Sehingga tadi seperti mayat hendak diberangkatkan, jenazah hendak diberangkatkan dari rumah, terus ada ya sedikit kalimat penyampaian, sekedar ucapan terima kasih atas kehadiran, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau si jenazah ini punya salah supaya dimaafkan, mudah-mudahan yang memaafkan mendapat balasan murahnya ampunan dari Allah untuk dosa-dosanya. Kemudian kalau punya utang supaya segera berhubungan dengan keluarga untuk segera diselesaikan, supaya menambah ringannya perjalanan menghadap Allah Ta'ala bagi yang meninggal. Ya, cukup begitu. Dan tidak usah mengungkapkan kalimat yang menumbuhkan penyesalan atas kematian orang itu. Semisal sebenarnya orang ini orang ya termasuk putra terbaik bangsa ini, atau orang yang dan sebagainya, sehingga tujuannya supaya semua orang ini merasa kehilangan, kemudian akhirnya bersedih bersama-sama atas meninggalnya. Ini kalimat begini tidak dibenarkan, karena ya justru bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi ketika orang mendapati musibah itu, supaya menumbuhkan kesabaran, supaya ada kalimat takziah, kalimat hiburan yang menghibur keluarga supaya tidak terlalu bersedih dan sebagainya. Jadi kalau kalimat-kalimat seperti itu memang bisa dibilang bertentangan atau menyelisih apa yang diajarkan Nabi. Tapi kalau sekedar yang tadi, yang awal tadi, permintaan maaf dan sebagainya tadi, maka itu tidak masalah insyaallah. Kemudian terkait dengan ketika di kuburan ini pernah ditanyakan kepada para ulama. Mungkin di sini akan saya bacakan.
Nah ini hukmu wa'idin nas fil maqabir, nasihati manusia di pekuburan. Pertanyaannya, hal tajuzu mau'idatun nas 'inda dafnil mayyit fil maqabir? Apakah boleh menasihati manusia ketika telah menguburkan atau ketika menguburkan mayit di pekuburan-pekuburan? Wa hal yajuzu ayyadu al-wa'id wan nas yu'amminun min wara'ih? Dan bolehkah sang penyampai nasihat itu berdoa sementara manusia mengaminkan di belakangnya? Idza kana hadzal amal jaizan fama huwa afdal du'a? Kalau hal ini boleh, doa apa yang paling utama? Wa idza kana ghairu jaiz arju min fadilatikum an tuwaddiha linnasi dzalik. Jika memang antum agar menjelaskan kepada manusia hal itu. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, amal mau'idatul hadila ba'sa biha. Adapun nasihat khusus, yakni khusus terkait dengan memanfaatkan keadaan di situ, semisal mengingatkan, pokoknya terkait dengan kematian, atau ada mungkin hukum-hukum menyelenggarakan jenazah yang orang awam itu masih asing. Sementara kesempatan saat itu ada banyak orang awam yang perlu diberitahu, begini loh cara yang sunnah menyelenggarakan jenazah. Itu maka la ba'sa biha, tidak mengapa, boleh-boleh saja. Lau kana al-insan jalisan wa hawlahu unas wa sara yatakallam 'anil maut wa ma ba'dah wa su'al mayyit an rabbih wa dinihi wa nabiyhi, hada tayyib. Kata beliau, ya saat itu duduk di sekelilingnya ada banyak orang, kemudian dia orang yang penasehat ini, orang yang suka berbicara tentang kematian dan apa yang akan dihadapi kematian, dan tentang pertanyaan terhadap orang yang mati, tentang Tuhannya, siapa Tuhannya, apa agamanya, tentang nabinya. Maka atau masalan huwa jalis indal qabri, atau dia misalnya duduk di sisi kubur, yakni di dekat, bukan di atas kubur ya, kalau di atas kubur dilarang. Wa qala linnasi ma qala Rasul, dan mengatakan kepada manusia apa yang telah dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wa huwa jalisun ala qabri ihda banatihi, ketika itu beliau duduk di dekatnya kuburan salah satu putri, min ahadin illa waqad kutiba maq'atuhu minal jannah wa maq'atuhu minan nar, dari kalian kecuali sungguh telah ditulis tempat duduknya dari surga atau tempat duduknya dari neraka. Semuanya itu sudah tertulis. Nas'alullah yaj'ala maqa'idana fil jannah, minta kepada Allah agar Allah menjadikan kedudukan kita semua di surga. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, idzan natrukul amal, kalau begitu kami meninggalkan amal saja. Maka Rasulullah mengatakan, la, jangan, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah, beramalah kalian, jangan pasrah pada tulisan, tapi beramalah kalian, setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau diciptakan untuk maq'ad ahli jannah, la yakunu liman amila amala ahli nar, ya, memang ditulis untuk akan menjadi orang yang punya kedudukan di surga, maka itu jelas untuk orang yang bukan beramal amal neraka, dan kedudukan ahli neraka itu tidak akan, la yakunu liman amila amal ahli jannah, bukan untuk orang yang beramal. Maq'atuka maktub, lakin maktub al-amal al-mu'addi ila hadal maq'ad. Kedudukan Anda itu sudah ditulis
Maktubun ditulis juga amal yang bisa mengantarkan kepada kedudukan tersebut. Fa mithlu hadhil mau'idah la ba'sa biha. Semisal nasihat semacam ini, yakni di kuburan. Wa kadzalika aidan fi yaumin min Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Baqi' wa hum fi janazati rajul min ansar lakinnahu ma tamma al-lahad, yakni sebagaimana juga di suatu hari Nabi SAW masuk ke Baqi' ketika itu menyertai jenazah seorang dari Ansar, akan tapi lahadnya belum sempurna. Wa nasu yantadirun itmam al-lahad, manusia saat itu pada menunggu penyempurnaan pembuatan lahad. Wa jalasa Nabi SAW wa jalasu haulah, Nabi pun duduk, para sahabat duduk di sekeliling beliau. Karena ala rusimut tair, mereka sangat antengnya, tenangnya itu sampai seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Ihtiraman li Rasul, karena menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan kedudukan beliau. Wa ja'ala yuhaddithuhum bima yakunu indal ihtidar ba'dal wa ma. Kemudian Nabi mulai bercerita, menyampaikan hadis tentang apa yang akan dijumpai orang ketika proses datangnya kematian dan apa yang setelah kematian. Mithlu hadil mau'idah la basabiya. Semisal nasihat semacam ini tidak mengapa. Amma yakumal insan khatiban indal qabr yakhtubun nas fa hadza laysa minas sunnah fi syai'. Adapun seorang berdiri seakan menjadi seorang khatib di dekat kuburan, dia berkhutbah kepada manusia, maka ini tidak. Wa ma ahidna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sahabah qaumu khutaba fil maqbarah ya'idun nasa bil khutab. Dan kami tidak pernah menjumpai bahwa Rasulullah SAW, tidak pula para berdiri berkhutbah di kuburan dengan kalimat-kalimat khutbah, yakni seakan khutbah, yakni beda loh ya, sekedar membicarakan tentang suatu ya, dan penyampaiannya juga enggak tetap, bukan usikum bidaya ya wa iya ya bitak yang dibuka dengan hamdalah, terus sholawat, terus syahadat, ya kan, atau syahadat terus sholawat, terus pesan takwa, terus amma ba'du, ya, atau amma ba'du terus pesan takwa dan sebagainya. Tidak begitu intinya, jangan begitu. Sampaikan sesuatu yang memang mereka perlu tahu, atau yang menguatkan kita tentang keyakinan setelah kematian, tentang adanya adab kubur, tentang adanya nikmat kubur. Jadi terkait dengan keadaan di situ di kuburan, atau fikih sebagian fikih jenazah yang tidak diketahui banyak orang, atau bahwa orang yang sudah dikubur itu tidak mendengar, sehingga bukan untuk diajak bicara tapi untuk didoakan dan sebagainya, ini adalah perlu. Lakin idza jarrat munasabat mau'idah majlis atau majlisun mahya khutbah fala ba'sa. Jadi di mana saja, fi ayyi makanin takun fil masajid amal maqabir fala. Jadi kalau khutbah tadi, orang pengen khutbah, menyampaikan ceramah ya, di mana saja, di masjid-masjid, kuburan-kuburan jangan. Al-maqabir mahalul azza. Jadi kuburan-kuburan itu tempat orang
mengobati kesedihan atau menyampaikan hiburan kepada orang yang lagi ditinggal mati, orang yang dicintai. Lakin idza mau'izah majlis mahya khutbah fala ba'sa. Akan tapi apabila memang saatnya tepat sesuai dengan suatu nasihat di suatu majelis itu dengan materi khutbah, maka tidak mengapa. Wa amma du'a ba'da dafni, adapun berdoa setelah kubur, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yad'u wan nas yu'minuna abada, walakinahu kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li ahikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana Adapun berdoa setelah menguburkan, maka Nabi SAW belum diaminkan oleh manusia. Akan tetapi Nabi SAW selesai menguburkan mayit, beliau berdiri dan mengatakan, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini, dan mintakanlah untuknya keteguhan, sesungguhnya dia sekarang hendak ditanya. Indal qabri wa taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu thalatha marrat thumma tansarif. Lianna Rasulullah SAW kana idza da'a kata beliau, berdasarkan hadis ini maka Anda cukup berdiri di dekat kubur dan Anda mengatakan atau mengucapkan ya perintah ini, yakni mintakanlah ampun untuk saudara kalian, dan mintakanlah untuknya keteguhan, sesungguhnya dia Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah untuknya, ya Allah ampunilah untuknya, ya Allah ampunilah untuknya, ya Allah teguhkanlah dia, ya Allah teguhkan dia, ya Allah teguhkan dia, atau Allah 3 kali, kemudian Anda berpaling ya, karena Rasulullah SAW biasa berdoa itu 3 kali ya. Cuman apakah bid'ah seandainya seorang tahu sunnah ini sunnah yang mahjurah, sunnah yang ditinggalkan sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sunnah ini ditinggalkan, terus dia ingin li'ajli ta'lim, untuk tujuan mengajari, dia mengeraskan doanya agar mereka dengar doa gimana, apalagi di negeri yang tidak berbahasa Arab. Ketika disuruh itu cuma tingak-tinguk, gimana mintakan ampun, gimana mendoakannya. Sementara sebaik-baik doa adalah pakai bahasa Arab, maka bolehlah cara ajaran yang mereka familiar mendengarnya dan hafal, sebagaimana masyarakat hafal doa Rabbana atina Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, itu dikasih contoh. Bagi yang bisa doa sendiri-sendiri, silahkan doa sendiri-sendiri, karena itu lebih baik, karena sendiri bisa tahu kalau yang baik itu sendiri-sendiri. Namun bagi yang belum bisa, maka bisa mendengarkan doa saya atau menirukan doa saya ya, terus berdoa. Lebih baik lagi menghadap kiblat, diajak menghadap kiblat, kemudian Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu inda su'al, atau dipisah Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tsabbithu inda su'al, atau Allahumma tsabbithu inda su'al. Terus diterjemahkan sekalian, ya Allah ampunilah untuknya dan teguhkanlah dia ketika ditanya. Nah, ini diharapkan sunnah yang telah ratusan tahun ditinggalkan ini dihidupkan kembali, dan akhirnya masyarakat dan didoakan
bukan diajari jawab pertanyaan. Sekali dari karena Allah Ta'ala mengatakan innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah mati, wa ma anta juga tidak bisa membuat mendengar orang yang sudah dalam kubur. Ya. Jadi daripada kita melakukan sesuatu yang enggak manfaat untuk mayit, kita laksanakan apa yang manfaat, yakni yang diperintahkan keteguhan itu. Jadi ada yang boleh dan baik, ada yang dikhawatirkan nanti menjadi kebid'ahan ketika sudah berupa khutbah resmi, ya kan? Kemudian di sana sebenarnya ada beberapa hukum yang terkait dengan memandikan tadi. Memandikan mayat itu disunnahkan baginya untuk mandi, yakni selesai memandikan mayat supaya mandi besar. Adapun yang jenazah atau mengantarkan jenazah ke kubur disunnahkan untuk wudu. Kemudian berjalan mengikuti jenazah itu yang afdal adalah di belakang jenazah. Meskipun boleh di depan, boleh di samping, tapi di belakang lebih afdal. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, lakinnal afdal masyu khalfaha li'annahu muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ul janaiz. Tapi yang utama adalah berjalan di belakangnya, karena inilah yakni kesimpulan dari perintah Nabi, ikutilah jenazah, namanya mengikuti di belakangnya. Dan juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-masyu khalfaha afdalu minal masyi amamaha ka fadli salatir rajul fi jamaah ala salatihi faddan. Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya juz 4 halaman 101 dan juga disebutkan Syekh Albani dalam Ahkamul Janaiz. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada berjalan di depannya, seperti keutamaan sholatnya seorang dalam jamaah dibanding sholatnya sendirian. Berarti lipat 27 derajat kan itu ya. Jadi untuk jenazah, jadi ketika ada jenazah lewat disunnahkan bagi kita untuk berdiri. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri rahimahullah, yustahabbul qiyam lil janazah idza marrat bih wa man jalasa fala haraja alaihi. Berdiri ketika ada jenazah lewat, namun seandainya tetap duduk juga tidak berdosa. Di sana ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, idza ra'aitumul janazah faqumu wa man tabi'a fala yajlis hatta tudha. Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah, sedangkan barang siapa yang mengikutinya maka jangan duduk hingga jenazah itu diletakkan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada larangan sholat di sela-sela kuburan. Maka ya sholat di pekuburan ini harus dipertimbangkan apakah menginjak-injak kuburan atau tidak. Kita berada di antara kubur-kubur ataukah di pinggir. Ini perlu dipertimbangkan. Maksudnya kita menginjak kuburan sebelahnya lah, itu tidak boleh. Berkata Syekh Al-Albani, sholat alaiha bainal kubur, tidak boleh mensolati jenazah
di antara kubur-kubur. Dibasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah naha ayusalla 'alal janaiz bainal kubur. Allah melarang salat itu di antara kubur-kubur, yakni di sela-sela kubur-kubur. Ini juga berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian duduk di atas kuburan, tadi sudah kita sebutkan, itu terlarang. Terus berjalan di atas kuburan alias menginjak kuburan, itu juga tidak boleh, kecuali darurat atau memang nggak ada jalan kecuali lewat situ. Qala la an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifana li birijli ahabbu ilayya min an amshiya ala qabri muslim wa ma'ubali aw satal kubur qadaitu hajati awasat. Jadi sungguh aku berjalan di atas bara api atau di atas pedang hingga yakni pedang itu nembus hingga kakiku, itu lebih kusukai daripada aku berjalan di atas kuburan orang muslim. Jadi kalau kuburan orang kafir, Pak, dan muslim itu dia punya kehormatan seperti ketika hidupnya. Kemudian khalqul hidha indal dukhul ilal maqbarah, melepas sandal ketika masuk ke kuburan. Melepas sandal. Ini juga sunnah sangat ditekankan. Kecuali kalau di situ ada banyak duri dan sebagainya. Untuk orang yang masuk ke kuburan di sela-sela kuburan, adapun di pinggir atau memang ada jalannya, jalan khusus di kuburan itu, maka tidak harus melepas. Tapi kalau di antara kubur-kubur di sela-sela sandal. Ya. Ada beberapa riwayat yang menguatkan fikih ini, ya. Dan para ulama membahas panjang. Itu aja. Dan sekarang mungkin segera dibentuk tim, dibagi tim, atau sebelum itu mungkin ditunjuk ketua kematian, kemudian ketuanya ini yang kemana-mana bawa, jadi yang orang yang kemana-mana bawa HP, supaya ketika ada berita kematian masuk itu segera terbaca dan respon. Ya. Iya. Iya. Ya, membersihkan itu tujuan pengagungan atau ini, tapi tujuannya adalah supaya kuburan itu tidak jadi sarang ular, tumbuh banyak duri yang bisa mengenai kaki orang yang masuk ke kuburan untuk mengubur. Tujuannya murni itu, maka tidak mengapa, insya Allah. Oh ya, kalau sebenarnya memandikan jenazah itu tidak menjadikan dia hadas besar, gitu loh ya. Sehingga seandainya setelah dimandikan, segera dikafani, segera disolati, dia mandi besarnya setelah pulang di rumah, setelah dari kuburan pun juga enggak apa-apa.
nyolati, iya, dia berwudu terus nyolati, terus habis itu baru pulang mandi juga nggak apa-apa, karena tidak ada perintah untuk langsung mandi, tidak. Dan juga memandikan jenazah bukan hal yang menyebabkan orang itu hadas besar sehingga sholatnya nggak sah, nggak gitu. Ya, bahkan hukumnya pun sebenarnya sunnah bukan wajib. Ya, mungkin silahkan ditunjuk atau kiranya siapa yang orang di sini yang lebih paham, ketua rukun kematian, atau mungkin ikut lajnah dakwah. Dibentuk tim dulu. Ya silahkan ya. Dari saya cukup sekian. Gimana? Saya dari pagi waktu itu. Kasihan sama saya. Baik, dari saya cukup sekian. Saya akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.